Let's be healthy together bersama Kawan Sehat, channel podcast persembahan dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Nah, dalam episode kali ini, Kawan Sehat, kita akan ngobrol banyak dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Di sini kita telah hadir ada Dr. Yandi Arifudin, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi. Dokter, apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah sehat, luar biasa. Dokter, kita tuh mau ngobrolin tentang cath lab nih, Dok. Iya. Masih banyak nih kawan sehat di sini yang mungkin ada paradigma nih, Dok. Apa sih cath lab itu apa gitu? Orang taunya jantung ya hanya pelayanan jantung aja gitu. Ternyata ada di sini kateterisasi jantung ya, Dok ya? Iya. Dokter bisa dijelaskan terkait dengan cath lab enggak? Jadi cath lab itu sendiri itu singkatan dari kateterisasi laboratorium ya. Jadi itu adalah suatu tempat atau lokasi untuk melakukan tindakan yang sifatnya intervensi. Jadi artinya intervensi itu tindakan untuk memasukkan suatu alat ke dalam tubuh kita. Tapi non bedah, bukan operasi. Nah, seringkali ada salah kaprah. Orang mengatakan bilang operasi jantung, padahal itu bukan operasi jantung. Jadi nggak ada proses pembelek-belekan, nggak ada. Tapi kenapa ruangnya dipisah? Karena tindakannya itu sifatnya intervensi. Intervensi artinya memasukkan suatu barang ke dalam tubuh. Nah, itu masukannya melalui pembuluh darah. Jadi semacam disuntikkan suatu zat, disuntikin kayak semacam alat infus, kemudian dimasukin selang ke dalam. Nah, yang bisa dilakukan di ruangan cath lab itu sendiri macam-macam. Jadi ada tindakan kateterisasi jantung, yang paling terkenal, paling sering kateterisasi jantung dan pemasangan ring jantung. Nah, itu artinya kateterisasi jantung itu untuk melihat pembuluh darah kita itu ada penyempitan atau enggak ya. Itu ciri-cirinya, kalau penyempitan biasanya ciri-cirinya nyeri dada, kemudian tiba-tiba sesak. Oh, berarti itu salah satu gejala ya, Dok ya? Salah satu gejala ya. Nah, kemudian selain tindakan kateterisasi jantung, jadi itu sifatnya diagnostik. Diagnostik itu artinya kita mendiagnosis ada penyempitan atau tidak. Seperti deteksi gitu ya, Dok? Deteksi ya. Jadi kalau orang sakit dada itu kan macam-macam ya. Bisa dari jantung, bisa dari luar jantung. Tapi kalau misalnya kita sudah periksa, udah ada pemeriksaan, misalnya pemeriksaan EKG, ya rekam jantung kelistrikan, echo, treadmill jadi EKG sambil pembebanan, sambil jalan, atau CT scan, baru ada curigaan ke penyempitan, kita lanjut ke tindakan namanya kateterisasi jantung. Jadi dilihat, dinilai dulu pembuluh darah koronernya, pembuluh darah jantungnya itu ada penyempitan atau enggak. Itu namanya kateterisasi jantung. Nah, kalau misal ternyata ada penyempitan, dilanjut dengan pemasangan ring. Caranya gimana? Sama ya. Nanti kita mungkin ada videonya gimana sih cara proses dari awal sampai akhir. Nah, jadi nanti kita aksesnya melalui pembuluh darah di tangan, ya di tangan, atau pembuluh darah di kaki. Di baal dulu, kayak dipasang alat kayak infus. Nanti dari situ kita sisipkan selang kecil masuk ke dalam pembuluh darah sampai ke dalam pembuluh darah sekitar koroner jantung. Kemudian disuntikin zat kontras, nanti di atas itu pasien berbaring, sadar ya, pasien sadar, bius lokal. Di atas pasien itu ada sinar X mengambil gambar. Nanti dari situ bisa kelihatan ada penyempitan atau enggak. Kalau penyempitannya jelas di atas 70%, bisa lanjut dengan pemasangan ring. Caranya gimana? Sama, dari sini juga kita masukin ringnya dari dalam, kemudian kita kembangkan alatnya, kemudian dipasang. Jadi kayak gorong-gorong, mulai sempit itu dilebarkan dari dalam gitu. Nggak ada proses operasi, nggak ada. Nah, itu namanya tindakan pemasangan ring ya, atau kita sebutnya PCI, percutaneous coronary intervention. Nah, gitu. Nah, di cath lab sendiri selain tindakan kateterisasi jantung dan pemasangan ring, bisa juga tindakan pemasangan alat pacu jantung ya. Kemudian tindakan mengatasi gangguan irama jantung ya.
ablasi namanya. Jadi ada macam-macam. Berarti itu termasuk jenis layanan yang Jadi ada di layanan yang bisa dilakukan di cath lab. di cath lab ya dok? Dan masing-masing itu jantung bawaan juga bisa pada anak-anak. Dan masing-masing itu dilakukan oleh dokter jantung subspesialis khusus ya. Kalau saya subspesialis intervensi, jadi kompetensi saya untuk kateterisasi jantung, diagnostik, sama pemasangan ring. Tapi ada lagi yang bagian aritmia, gangguan irama. Oh, gangguan irama. Ada lagi yang pediatrik pada anak-anak bawaan. Ada lagi yang vaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah, kaki ya sekitar yang bukan jantung. Nah, itu ada subspesialisasinya. Semua dikerjakan di cath lab. Cath lab. Iya. Biasanya dok, banyak juga kawan sehat yang kurang begitu paham nih dok. Kapan sih sebenarnya harus lebih aware lagi nih dok terhadap kesehatan jantung? Contoh misalnya siapa saja sih dok yang perlu tindakan cath lab? Oke, jadi mungkin saya akan memfokuskan ke tindakan kateterisasi jantung, koroner, dan intervensi pemasangan ring ya. Jadi itu tindakan itu dilakukan pada kelompok orang-orang yang kita curigai ada penyempitan di pembuluh darah koronernya ya. Salah satu ciri-cirinya adalah yang paling khas adalah nyeri dada. Nyeri dada tiba-tiba ketika aktivitas ya, ketika aktivitas. Nah, kalau itu terjadi, kita nggak langsung dilakukan tindakan kateterisasi jantung ya. Didiagnostik dulu, kita EKG dulu, EKG kita rekam irama jantungnya. Kemudian kita kalau perlu, kalau pasien stabil, gambarannya tidak terlalu jelas di EKG, ada namanya treadmill test. Treadmill itu tes jalan ya dok, sambil di EKG. Nanti dilihat perubahan EKG-nya. Bisa juga dengan CT scan. Kita punya layanan CT scan jantung ya. Nggak semua CT scan bisa mendiagnostik kelainan jantung karena butuh khusus yang size-nya 164 ke atas. Nah, kalau hasil dari situ mencurigakan, ada curigaan ke arah penyempitan, baru kita lanjut ke kateterisasi jantung, tindakan. Jadi nggak semua pasien yang sakit dada di kateter, enggak. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, ini bukan tindakan operasi ya dok ya? Bukan maksudnya operasi. pembelekan jantung itu bukan ya dok? Nggak ada dibelek-belek, nggak pakai pisau ya. Jadi kita masuknya melalui pembuluh darah. Oke. Gitu. Dokter, kalau misalnya nih dok, orang juga banyak yang ketakutan untuk konsultasi dan lain-lain. Karena terkait dengan resikonya dok. Kalau di pelayanan cath lab itu sendiri resikonya seperti apa dok misalnya? Ya oke. Jadi tindakan medis itu emang nggak jauh dari resiko. Artinya begini, tidak ada tindakan yang 100% aman tanpa resiko ya. Karena kita bukan yang maha kuasa ya. Nah, namun untuk tindakan sendiri kita ngukur-ngukur. Sudah banyak penelitian-penelitiannya. Jadi kita akan menilai mana yang resikonya lebih kecil. Nah, jadi kita selalu menimbang-nimbang. Kalau misalnya resikonya lebih besar daripada manfaatnya, tentu nggak akan dikerjakan suatu apapun tindakan medisnya ya. Nah, untuk jantung ini sendiri dari statistik ya, secara umum keseluruhan itu kurang lebih ada potensi resiko 2%. Potensi ya, namanya potensi kan bisa terjadi atau tidak. Jadi ibaratnya seperti orang nyebrang jalan. Nyebrang jalan itu tetap ada potensi resiko. Namun supaya tidak beresiko, kita cari jalan yang tempat di penyeberangan jalan ya, atau ditunggu dulu lampunya sudah hijau untuk penyeberang jalannya. Kalau udah hijau baru kita nyebrang. Nah, untuk tindakan sendiri sebelum tindakan kita screening dulu pasiennya. Screening dulu ya dok ya. Yang pertama sih screening indikasi, bener nggak perlu dilakukan. Kalau misalnya ternyata dia tidak perlu ya nggak dikerjakan. Kalau misalnya setelah kita melalui serangkaian prosedur EKG, treadmill, CT scan, ternyata atau echo itu menunjang ke arah penyempitan, baru kita kerjakan. Jadi pertama screening pertama indikasi ya. Kedua baru nanti faktor resiko kontraindikasi. Jadi dilihat dulu pasien akan periksa darah, periksa lab, tensinya, kondisi klinisnya pasiennya lagi sesak enggak, stabil atau enggak. Kemudian kita periksa fototorak ronsennya. Ya, kalau misalnya ternyata ada kelainan yang lain, tetap harus diobatin dulu atau sambil jalan. Ada masalah ginjal dikoreksi dulu karena itu berkaitan dengan meminimalisir resiko. Ya. Jadi tetap harus kita screening semua sebelum ada kejadian. Nah, banyak juga mitos yang bertebaran nih dok ya di luar. Kalau misalnya abis pasang ring nanti setelah diketek nggak bisa minum obat. Itu menurut dokter bagaimana? Oke. Jadi penyakit jantung itu adalah penyakit yang sifatnya degeneratif ya, karena
karena faktor usia ataupun karena salah pola hidup ya. Nah, sayangnya kalau sudah ada kelainan di jantung terutama koroner itu untuk kembali ke normal sepenuhnya itu agak sulit ya, karena dia sudah ada faktor resiko. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir ataupun kalaupun ada penyakit tidak sampai muncul gejala ya. Artinya apa? Artinya tetap kita memerlukan tata laksana terapi yang sifatnya jangka panjang ya, lifetime. Nah, tindakan kateter ini adalah untuk mengurangi tingkat kesakitan dan juga untuk mencegah angka kematian gitu ya. Nah, jadi kita kerjakan namun tidak menghilangkan obat-obat yang harus diminum konsumsi karena sifatnya harus jangka panjang, makanya disebutnya prolanis ya, program apa tuh, prolanis yang kronis ya, penyakit kronis gitu. Termasuk juga dok, ada mitos juga yang bertebaran ya, informasinya seperti ini. Jadi kalau pasang ring itu setelah dilakukan tindakan cath lab, si pasien tersebut nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa beraktivitas yang lain yang berat-berat. Itu menurut pandangan dokter seperti apa? Ya itu memang ada mitos, ada khawatiran orang, saya biasa aktivitasnya sibuk, kalau misalnya ditindakan nanti nggak bisa aktivitas lagi. Jadi tindakan cath lab itu tidak menimbulkan luka yang besar ya, kecil seperti tusukan jarum ya. Jadi artinya pasien bisa kembali aktivitas setelah tindakan. Nah, namun karena kita tindakannya seringkali kalau kateter jantung itu di pembuluh darah arteri, pembuluh darah nadi ya, pembuluh darah kan besar tekanannya. Jadi biasanya setelah tindakan itu pasien nggak boleh melakukan aktivitas berat dulu selama 1 minggu kurang lebih. Cukup berarti 1 minggu jangan beraktivitas terlalu berat ya, terlalu berat. Atau biasa boleh, tapi yang menekan, terutama kalau di tangan atau di kaki yang ngeden-ngeden, ngangkat benda berat itu dihindari dulu. 1 minggu, setelah itu biasa lagi. Berarti cukup aman ya dok ya, cukup aman. Jadi kawan sehat juga nggak perlu ragu ya dok ya untuk berkonsultasi lebih dalam terkait dengan penyakit jantung terutama. Nah, sama ini juga dok, kita nih sebagai anak-anak muda gitu ya, bahwa ada potensi atau kemungkinan untuk terjangkitnya penyakit jantung. Ada hal-hal yang pencegahan nggak dok? Atau seperti kayak pola hidup sehat yang harus kita jalani? Ya, jadi penyakit jantung itu sebenarnya itu bisa dicegah ya, kecuali yang sifatnya bawaan. Kalau bawaan keturunan atau ketika lahir sudah ada agak susah. Nah, kalau untuk jantung koroner itu sebenarnya bisa dicegah dengan cara mencegah faktor resiko ya. Karena penyebabnya tuh ada 5 penyebab utama untuk sakit jantung koroner ya. Pertama, darah tinggi, hipertensi ya, darah tinggi. Jadi tetap harus kita kendalikan. Itu seringkali disebabkan oleh karena gaya hidup yang salah ya, pola makan, garam, asupan garam yang terlalu tinggi ya. Termasuk. Dan kita sering nggak sadar bahwa di kita ini ternyata asupan garam itu terlalu tinggi. Dengan sehari-hari itu proses pemasakan juga mungkin, terus penggunaan garam yang berlebihan ya. Belum lagi kalau di meja seringkali kita sediakan garam ya. Sebenarnya udah cukup sebenarnya. Kita tuh butuh garam itu paling setengah sendok teh sehari. 1 hari? Sedikit ya. Nah, kita tanpa sadar makan di luar segala macam atau di rumah kadang-kadang menunya. Makan soto nih kayaknya kurang asin nih. Iya, jadi tambahin garam. Itu garam terlalu tinggi. Itu berpotensi untuk menyebabkan darah tinggi jangka panjangnya. Kemudian pola makan yang berlemak, fast food segala macam itu beresiko juga. Kurang serat atau sayur ya, itu juga serat berarti ya dok ya? Serat ya, itu bikin resiko. Pola makan yang berlebihan, asupan gula yang berlebihan, nah itu yang dari makanan. Minyak jenuh ya, makanan olahan itu berpotensi juga untuk ke arah kayak jantung. Kemudian yang kedua rokok. Rokok udah jelas itu ya, udah ada tulisannya kan, merokok bisa menyebabkan sakit jantung. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung gitu ya dok. Cuma kadang-kadang sekilas dibaca. Kemudian gula, diabetes itu ada juga faktor ya, kebanyakan karena faktor pola hidup. Ya, ada juga yang karena keturunan. Jadi saling berkaitan gitu ya. Obesitas ya, pola makan tinggi kalori ya, kurang gerak sehingga numpuk semua gulanya. Itu juga beresiko untuk penyakit jantung koroner. Kemudian kolesterol jelas dari makanan ya, banyaknya ya, lemak segala macam. Yang terakhir ini sulit untuk dihindari, artinya
karena faktor genetik, ada faktor genetik juga. Ada faktor Ya, genetik. kalau genetik kita nggak bisa milih, ya udah kalau udah kena ya susah ya. Cuma ya tetap kita bisa hindari faktor-faktor yang lainnya. Berarti termasuk juga dengan banyak olahraga, itu juga salah satu yang bisa untuk mencegah juga Ya, bisa ya, untuk Dok, ya? menjaga Banyak metabolisme ya, supaya asupan kalori yang masuk itu dibakar ya, dipakai sehingga nggak numpuk gitu. Oke. Nih, Dok, ini bagi kawan sehat juga di sini, kadang juga banyak yang pengen tanya, nih, ragu-ragu nih pengen ke rumah sakit. Nah, dokter, bagi kawan sehat yang ingin berkonsultasi lebih dalam nih, Dok, terkait dengan mau berkonsultasi tentang penyakitnya, gejala dan penyakitnya, termasuk di penyakit jantung, itu bisa ke dokter ke rumah sakit Gunung Jati ya, Dok? Bisa Gunung Jati. Di mana, Dok? Kita ada di poliklinik, ada di poliklinik umum, ada poliklinik eksekutif juga bisa ya. Ya nanti mangga terserah, tergantung penjaminan. Jadi sebenarnya ke rumah sakit itu nggak harus kita nunggu sakit ya. Jadi bisa deteksi dini Bisa dulu deteksi, ya, Dok, terutama ya? usia-usia misalnya di atas 40 tahun ke atas. atau orang-orang yang dengan resiko misalnya obesitas, kemudian kolesterol tinggi, tensi tinggi, itu dari awal. Karena yang menyebabkan serangan jantung itu dari faktor-faktor yang tadi, darah tinggi, kencing, manis, kolesterol. Berarti mindset kita juga perlu dirubah ya, Dok, ya. Jadi ke rumah sakit itu tidak perlu nunggu sakit Nggak ya, Dok, nunggu ya? sakit, tapi untuk supaya nggak sakit. Yes, oke. Makasih banyak, dokter. Ini informasi yang cukup bermanfaat untuk kawan sehat di sini, karena Cat Lab sendiri perlu kita sampaikan kembali bahwa itu merupakan satu jenis satu ruangan ya, Dok, ya? Satu ruangan yang dengan beberapa jenis pelayanan. Jadi dan juga bukan merupakan tindakan operatif ya, Dok, ya, bukan tindakan operatif. Jadi jangan ragu ya, Dok, ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan gejala dan penyakit. Termasuk juga misalnya kalau merasa ada yang berdebar, terus ada juga kalau berdebar kalau nggak ada pencetus. Debar juga, Dok, kalau misalnya nggak ada uang. Juga berdebar juga. Debar ketemu pacar ya. Makasih banyak, dokter, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kawan sehat sini bisa mengambil pelajaran ya, Dok, ya, mengambil pelajaran, ngambil manfaat dari obrolan kita pada siang hari ini. Oke, dokter sehat-sehat, terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga nanti kita akan bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Dok, ya. Ya, siap. Bagi kawan sehat yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan gejala dan penyakit jantung, termasuk juga dengan indikasi pelayanan dengan kateterisasi jantung, dapat berkonsultasi lebih dalam dengan Dr. Yandi Arifudin, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan intervensi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Dan bagi kawan sehat yang membutuhkan update informasi kesehatan, dapat follow akun Instagram kami di @rsdgunungjati dan subscribe channel YouTube kami di RSD Gunung Jati Cirebon. Aman berobat ke Rumah Sakit Daerah Gunung Jati karena kita telah melaksanakan protokol 5M. Kita juga telah melaksanakan screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan zona pelayanan COVID dan non-COVID, serta kita semua telah melaksanakan vaksinasi pegawai. Kawan sehat, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Linda mohon pamit. Let's be healthy together. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon.